Maka yang pengen menikah duluan itu Khadijah pengen menikahi Muhammad atau Muhammad pengen menikahi Khadijah? Khadijah pengen menikahi Muhammad. Maka ya sekarang boleh nggak perempuan nembak laki-laki? Yang kedua sekarang, Al-Quran ini bahasa Arab. Yang membaca tadi udah bisa ya, makanya membacanya harus benar. Yang kedua harus apa tadi? Mengartikannya. Harus mengartikannya. Mengartikan Al-Quran itu gampang. Aslinya itu nggak sulit-sulit amat lah, kira-kira begitu. Kenapa nggak sulit-sulit amat? Karena Al-Quran itu hanya terdiri atas 77.439 kata. Berapa Pak? 77.439 kata. Itu adalah kata-katanya. Tapi kata-kata dasarnya saya ngitung cuma sekali. Mungkin masih salah, tapi alhamdulillah saya menemukan kata jumlah yang kalau diingat itu gampang. Jumlahnya 2728. Berapa? Mantap. 2728. Oh, makanya nggak saya hitung lagi kemudian. Oh, udah, ini angkanya bagus nih. 2728. Tinggal kalau saya ceramah tinggal bilang begitu, mungkin masih salah kan gitu aja. Tapi kan gampang jadinya kan? 2728. Nah, 2728 kata itu hampir 1000 katanya, saya hitung belum selesai nih. Hampir 1000 kata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Mau contoh? Mau? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika bukan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. La raiba bukan bahasa Indonesia, fi tidak bahasa Indonesia, hudan membentuk kata hidayah. Wah, semoga dia dapat hidayah. Bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Berapa ayat tadi bahasa Indonesia? 3, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna berasal dari kata amana yu'minu iman. Iman bahasa Indonesia bukan? Bil ghaibi kepada yang ghaib. Ghaib bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Wa yuqimuna berasal dari kata aqoma yuqimu iqomah. Oh, sudah iqomat. As-sholata sholat, wes salat paurung, ya kan? Wa yuqimuna sholata, 4 kata sudah. Wa yuqimuna sholata wa mimma bukan? Rozakna berasal dari kata rozako, rizki. Mau kemana? Mau nyari rizki. Rozaknahum yungfikun. Yungfikun berasal dari kata anfaqo yunfiku, infak. Infak bahasa Indonesia bukan? Bahkan ada itu amil, zakat, infak, sodako. Paham Pak? Amil, zakat, infak, sodako. 4-4-nya itu bahasa Arab, ya kan? Kita sering dengar itu ada majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu artinya apa? Tempat duduk. Loh, bahasa Indonesia sudah bahkan jadi bahasa Indonesia yang jadi lembaga tinggi negara. Sekarang lembaga tinggi negara. Majelis permusyawaratan dari kata musyawarah, bahasa Arab bukan? Bahasa Arab musyawarah itu. Rakyat. Rakyat bahasa Indonesia atau bukan? Bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab dari apa katanya? Itu hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Loh, ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat bahasa Indonesianya. Dari kata ro'a, ro'a itu artinya menggembala. Berarti ra'iyah artinya apa? Gembalaan. Berarti rakyat itu adalah kambing. Itu artinya aslinya itu begitu. Rakyat itu gembalaan. Yang harus digembala siapa? Digembala cah angon. Makanya itu loh lagu lir ilir ada cah angon penek no blimbing kuwi
Itu lagunya Sunan Kalijogo kepada Raja Jawa agar apa? Agar angon rakyatnya, agar ngurus rakyatnya yang pada saat itu lagi masuk Islam. Itu kira-kira. Jadi rakyat itu adalah gembalaan yang harus diurus seperti kita ngurus kalau punya kambing. Kalau punya kambing kita urus dengan baik. Rakyat itu harus diurus oleh pemimpinnya. Dah, dua lagi. Yang paling terkenal untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini akan marah kalau suaminya melakukan ini. Apa itu? Nikah siri. Itu dua-duanya bahasa Arab. Nikah ya bahasa Arab, siri ya bahasa Arab, ya kan? Paham? Bune, saya barusan nikah siri. Paham nggak? Paham kan? Langsung dilempar botol, ya kan? Loh gitu loh. Artinya apa? Kita ini sudah tahu bahwa ada banyak bahasa Arab, tapi nggak sadar kalau itu bahasa Arab. Lagi nih, ini kan Muhammadiyah ini. Kalau ada pengumuman gitu, bahasa Arabnya apa? Maklumat satu. Apalagi Pak? Ada satu lagi yang terkenal di pondok-pondok. Iklan. Iklan itu artinya apa? Ya iklan artinya. Bahasa Indonesianya iklan. Iklap kecap-cap kaki dua misalnya gitu. Itu apa? Ya diumumkan, berarti pengumuman. Padahal pengumuman itu juga bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Umum, dari kata am. Loh, bahasa Arab di bahasa Indonesia kan dengan bahasa Arab. Aneh kan? Loh, unik. Jadi kalau kita ini nggak bisa mengartikan Al-Quran, waduh, rugi sekali. Kenapa? Sudah hampir 1000 kata di dalam Al-Quran diserap ke dalam bahasa Indonesia. Wow, bersyukur banget Bu. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak ini kalau anak-anaknya nggak menghafalkan Al-Quran, waduh, saya bilang pokoknya rugi pokoknya. Ya. Nah, setelah mengartikan bisa itu, dan itu tadi gampang, nggak susah-susah banget, ya, tapi nggak gampang-gampang banget, perlu konsentrasi. Tadi jumlahnya berapa? Jumlah kata-katanya berapa? 27, 28. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak atau ini adik-adik ini sekolah di sini itu kita bikin pesantren, setiap hari menghafalkan 10 kosakata saja, berapa hari selesai? Berarti kalau sebulan dapat berapa? Sebulan dapat berapa? Ngapalin 300 sebulan. Berarti kalau 10 bulan berapa? 3000. Lewat sudah. Ya kan? Sudah lewat itu. Nah, selama ini masalahnya ini nggak dikaji, masalahnya nggak diriset. Makanya kemudian saya riset. Oh, harus urut ini, ngajari anak-anak memahami Al-Quran, mengerjakan dan lain-lain itu harus urut. Pertama itu membaca, yang kedua mengartikan, yang ketiga baru menghafalkan. Menghafalkan itu penting nggak Pak? Penting loh. Ya, bukan karena saya hafal Al-Quran terus mentang-mentang, oh ini menghafal itu penting. Enggak, saya merasakan. Kemarin saya ada acara di Semarang, ini ada Pak Ali datang. Saya jelaskan, saya riset. Ternyata hampir 100% santri di Indonesia itu salah dalam memahami takbiratul ihram. Betul Pak Ali? Oh gitu. Nah, saya mau tanya sekarang, ini mau saya buktikan. Nanti boleh buka Al-Quran bareng-bareng. Saya tanya, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih uang 100.000. Oh ini, nantang ini Pak Ustadz ya kan. Ini kan ada surat tadi Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Pertanyaan saya, kenapa di dalam surat Al-Asr manusia disebut rugi? Tunjuk jari, jawab bener, saya kasih duit 100.000. Waktu yang harus diisi amal soleh. Ya, ya. Oke. Oke. Benar atau salah Pak? Jadi intinya
Agar nggak rugi maka harus memanfaatkan waktu. Jadi rugi karena apa? Menyia-nyiakan waktu. Sekarang kita analisa, benar nggak rugi itu karena menyia-nyiakan waktu? Betul? Nah, pertanyaan saya sederhana begini. Saya tadinya bingung menjelaskan ini, tapi kemudian saya tanya. Saya sering punya forum yang isinya 40-50 orang mahasiswa. Saya tanya begini, siapa yang di sini bapak ibunya cuma lulusan SD? Ngacung separuh. Kalau kamu pulang kampung, di rumah cuma tidur-tiduran, gak memanfaatkan waktu, bapak ibumu marah gak? Wah ya iya pak, pasti ditegur saya. Betul, setuju? Saya jawab, lulusan SD aja tahu bahwa tidak memanfaatkan waktu itu akan rugi, kira-kira begitu. Betul? Ya. Nah, ternyata kebalik pak. Ternyata justru orang rugi itu karena apa? Karena sudah memanfaatkan waktu tapi amalnya nggak dihitung oleh Allah. Analognya begini, ini ada yang pedagang ke pasar, yang jualan ke pasar siapa pak? Banyak? Ada? Ada? Ke pasar? Kalau ke pasar jual aqua misalnya, jual apa? Jual buah apel. Sekilo kulaknya 5.000, dijual di pasar 5.000. Itu hitungannya rugi nggak? Rugi. Tapi kalau Mas siapa? Mas Rofik. Kalau Mas Rofik, wah nggak usah ke pasar lah, di rumah aja. Itu rugi apa enggak? Hah? Rugi apanya? Rugi mana? Pergi ke pasar, sudah buang bensin, buang tenaga, buang waktu, tapi enggak dapat duit. Yang disebut rugi adalah orang yang ke pasar atau yang di rumah tidur? Yang ke pasar kan? Oh gitu. Kalau di rumah tidur kan enggak rugi. Masa ada orang di rumah tidur disebut rugi kan enggak ada? Iya kan? Nah analognya begitu. Ada orang sudah bekerja habis-habisan tapi nggak dapat duit. Nah itu namanya rugi. Sama dengan manusia tadi itu sudah beramal tapi amalnya nggak dihitung oleh Allah. Nah buka sekarang, sambil buka boleh pakai HP kalau nggak bawa Quran. Surat Al-Kahfi ayat 103. Ini contohnya nih. Ini saya juga baru tahu tuh ketika saya mungkin sudah master tuh. Sudah master kuliah doktor karena banyak teori-teori ini barat. Maka kemudian saya bandingkan, wah Islam itu canggih sekali ternyata. Al-Quran mengatakan bagaimana surat Al-Kahfi ayat 103? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya kan? Ada kata apa di situ? Al-akhsarina, dari kata khusr tadi. Tahukah kalian, maukah kalian saya beritahu siapa itu orang yang rugi amalnya? Loh gitu. Berarti sudah beramal atau belum? Sudah, ya kan? Sudah beramal. Amalnya baik atau amal buruk? Baik. Nanti akan ada penjelasannya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia amalnya. Sa'yuhum itu amal, seperti sa'i antara sofa marwah itu namanya sa'yuhum. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa hum, dan mereka yahsabuna, menduga annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat baik. Loh iya kan, sudah bagus kan? Oh gitu. Ulaika, mereka itu siapa? Ulaikal ladzina kafaru, mereka itu adalah orang-orang kafir, yang orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, waliqa'i rabbihim, dan pertemuan dengan Tuhan mereka, fahabitot a'maluhum, maka sia-sia, terhapus amal mereka. Karena sudah terhapus, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak ditimbang oleh Allah. Kira-kira begitu. Misalnya gini nih, ini timbangan digital sekarang kan? Ini timbangan. Nah, ini timbangan. Kemudian mic ini saya timbang di atasnya gini.
tapi timbangannya nggak saya aktifkan, nggak saya on-kan. Ada angkanya? Nggak ada angkanya. Itu seperti orang yang berbuat baik tapi nggak dihitung oleh Allah. Kenapa kok nggak dihitung oleh Allah? Karena mereka tidak beriman dengan benar. Saya kasih analog ya, analog. Ini kalau Muhammadiyah ini saya kasih analog pasti paham. Misalnya gini, bapak-bapak, nanti ada ini kotak amal. Kalau Jumat ada kotak amal. Nah, kemarin waktu Jumat ngisi kotak amal berapa? 2.000, masa Muhammadiyah 2.000? 10.000 ya kan? Ngisi kotak amal 10.000. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu sumbangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang 10.000 itu kalau dibandingkan sumbangannya Bill Gates, kira-kira banyak mana? Ketik di Google, Bill Gates nyumbang di Indonesia itu berapa miliar? Bill Gates nyumbang di Indonesia itu 451 miliar. Itu amal baiknya. Tapi imannya salah. Kalau imannya salah nilainya 0. Nah, iman dan amal soleh itu saya analogkan, ini biar gampang, walaupun nggak pas-pas banget ya. Iman dan amal soleh itu nanti di depan Allah nggak ditambahkan tapi dikalikan. Nah, bapak-bapak tadi nyumbang berapa? 10.000? 10.000 dikalikan. Imannya berapa? Kira-kira imannya itu tadi karena belum hafal Al-Quran ya kan? Imannya anggap saja nilainya 50 gitu. 50 kali 10.000 berapa Pak? 500.000. Jadi nilai di hadapan Allah jadi 500.000. Dikalikan 10, karena kebaikan dikalikan 10. Jadi berapa? 5 juta. Bill Gates tadi nyumbang berapa? 451 miliar kali 0 berapa? Yang rugi siapa Pak? Bill Gates. Bapak-bapak jadi orang apa? Orang lawannya rugi apa? Beruntung. Itulah sebabnya orang Islam disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Saya itu dulu bingung kalau orang khutbah itu saya dengar, hadirin jamaah Jum'ah, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sempat, nikmat sehat, dan terutama nikmat iman. Batin saya, apa itu nikmatnya iman, ya kan? Apa nikmatnya itu? Ternyata nikmatnya luar biasa itu. 10.000 jadi 5 juta. Orang kafir tadi 451 miliar jadi 0. Nah itu dia rugi. Berarti tadi itu pemahaman umum selama ini bahwa orang rugi itu karena tidak memanfaatkan waktu. Salah atau benar? Salah loh. Karena apa? Karena kita menghubungkan ayat yang di juz 30 dengan juz 16. Gak usah malu mas, karena itu semuanya begitu. Setelah saya tes, loh ini kok salah semua ini. Setelah saya cek itu di YouTube Ustadz viral dan tidak viral, ternyata menjelaskannya begitu. Itu karena tidak apa Pak? Karena tidak merenungkan Al-Quran secara mendalam. Nah, merenungkan itu berarti harus bagaimana? Hafal dulu, ya kan? Baca ya bisa, tapi tidak banyak nanti hasilnya. Tapi kalau dihafalkan, merenungkannya bisa kapan saja. Merenungkannya bisa mau tidur itu merenung dulu. Kok ayatnya begini ya? Kok ini takbiratul ihram begini ya definisinya? Wah ini salah kayaknya nih, nggak sesuai dengan ayat ini. Gitu. Terus begitu. Saya kayak tadi itu hasil perenungan. Wah ini salah ini. Kenapa? Karena saya lagi mau nulis buku judulnya Manifesto Al-Asr. Maka saya pelajari, saya renungkan gitu. Maka kemudian ketemu, loh salah ternyata pemahamannya kebalik. Hasil perenungan harus dimulai dari menghafalkan gitu. Jadi banyak Pak, ayat 1 berhubungan dengan ayat yang lain, ayat di juz 7 berhubungan dengan di ayat juz 21. Juz 21 nanti berhubungan dengan di surat awal Al-An'am misalnya. Nah itu begitu. Nah maka begini, ini sampai jam berapa ini? Wah sudah jam 8 ya kan? Nah ini kadang-kadang kalau ngomong nggak kerasa, tiba-tiba sudah jam 1 jam.
Ini kalau 7 sampai jam 12 loh Bu. Gimana? Siap gak? Jadi begitu. Harus direnungkan dulu. Nah, tadi saya sampaikan pada Pak Ketua PDM sama Pak Ketua Dikdasmen tadi, menghafalkan Al-Quran itu ada metodenya. Saya dulu menghafalkan Al-Quran alhamdulillah nggak lama-lama, 1,5 tahun. Ngerti artinya ya. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti yang saya ajarkan. Kira-kira begini. Jadi menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya itu butuh usaha 7 kali lipat. Mau dicoba? Mau coba nggak? Mau? Siapa yang mau dicoba? Ini namanya riset. Oke, belakang ya. Tuh, yang tadi ngacung. Mau? Ya. Tirukan saya ya. Tirukan saya ya. Sudah siap? Kamu akan pergi, kamu akan kembali karena kamu tidak akan mati di medan perang. Nah, sekali bisa. Bisa? Bisa? Bisa. Pokoknya itu bisa, intinya begitu ya. Sekarang bahasa aslinya nih. Kalau tadi berapa kata? Kamu akan pergi, kamu akan kembali karena kamu tidak akan mati di medan perang. 14 kata. Bisa diulang hanya dalam sekali. Sekarang bahasa aslinya, bahasa Yunani nih. Siap ya? Namanya siapa? Hah? Siapa? Bima. Ya, Mas Bima. Oke, ya pakai mic biar semuanya dengar. Jadi kalau tadi bisa mengulang hanya sekali. Sekarang prediksi saya itu kalau manusia Indonesia kebanyakan dia akan ngulang 7 kali. Tapi kalau anak Muhammadiyah yang gizinya cukup mestinya 4 sampai 5 kali bisa. Ya. Oke ya? Perhatikan. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis deribis inkibis. Ya kan? Gak hafal kan? Saya ulang ya. Perhatikan ya. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis deribis tunkuan in ilamis. 2 kali. Perhatikan ya. Oke? Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis deribis tunkuan in alamis. Nah, masih salah kan? Berapa kali? 4. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis deribis numkuan peribis in amis. Nah, berarti anak Muhammadiyah ada gizinya ini. Benar kan prediksi saya kan? Kalau tidak anak Muhammadiyah saya tes di mana-mana itu rata-rata bisa mengulang pada pengulangan ke-7. Oh gitu. Jadi yang saya katakan tadi benar apa salah? Benar kan? Kalau anak Muhammadiyah saya yakin bisa 4 atau 5 kali. Benar tadi itu. Alhamdulillah. Berarti ini gizinya cukup. Ini tinggal di mana? Tinggal di mana panti? Ya. Yeah. Alhamdulillah panti asuhannya gizinya cukup. Nanti kalau gizinya nggak cukup, karena gini, ini istri saya dokter spesialis anak. Saya tanya Pak, sama istri saya kalau ngomong sama istri saya kan manggilnya sayang ya kan. Yang ini untuk ngurus anak saya kan 5, yang ngurusi ibunya semua. Kalau saya kan kemana-mana, kadang-kadang dikasih duit istri saya juga itu. Istri saya ini baik. Istri saya ini anak aktivis Aisyah, dosen Fakultas Kedokteran Unimus. Keluarga saya keluarga Muhammadiyah, yang di Rembang sana ada NU-nya juga ya. Nah ini kata istri saya, ngurus anak itu yang bener itu per bulan kira-kira habis duit berapa? Istri saya nanya, kowe iki takon meh bayar apa cuma takon tok katanya gitu. Ya wes takon sik tok, saya bilang takon tok sik gitu. Dihitung kira-kira untuk memiliki anak yang bener ya, yang nanti bisa menghafal Al-Quran dengan baik, itu kira-kira makannya harus ada dagingnya. Makanya pakai daging enggak?
kadangkala ya kan. Kalau di kampung saya setahun sekali Idul Adha ya kan. Lah itu makanya karena ada kadangkala makan daging, maka tadi pengulangan keempat bisa itu. Ya, itu berpengaruh faktor gizi ini ibu-ibu ya. Perhatikan dengan baik. Jadi makanan yang halalan toyiban, halal dan toyib, jangan hanya halal tok. Perintahnya itu halal dan baik. Saya tanya istri saya, yang baik itu bagaimana? Oh pokoknya yang di piringnya itu ada nasinya, ada dagingnya, ada sayurnya, ada buahnya, kemudian nanti minum susu. Lalu Nabi Muhammad itu nabi yang sejak kecil itu minum susu. Lah anaknya ibu-ibu makan tajin, minum tajin, ya gimana mau pinter? Lo gitu loh, kira-kira tajin terus ya kan? Gak bisa. Nah makanya harus diperhatikan. Wah ini biar seneng dia. Artinya apa? Alhamdulillah tadi sudah saya buktikan bahwa anak-anak Indonesia ini rata-rata kalau mau menghafal itu butuh 7 kali pengulangan. Nah ini kan yang dihafal cuma 6 kata ya kan. Sementara Al-Quran itu berapa kata? 77.439 kata. Oh begitu. Maka usahanya akan lebih keras lagi. Nah gitu. Tapi kalau tadi dipelajari maknanya dulu, tadi itu berarti dia kalau mau menghafal Al-Quran itu usahanya dibandingkan orang ketika dia tidak hafal, tidak tahu maknanya itu kira-kira 4 kali lipat. Jadi kalau sehari harus murojaah berapa misalnya? 5 juz misalnya. Atau yang paling ideal itu murojaah itu 6 juz sehari. Ya. Kalau 6 juz itu berarti berapa jam? 3 jam. Kalau nggak ngerti artinya, murojaah harus 3 kali 4 dia itu. 3 kali 4 berapa? Berarti butuh 12 jam. Kalau nggak ngerti artinya, ya butuh 12 jam. Kalau ngerti artinya cuma butuh 3 jam. Itulah sebabnya banyak penghafal Al-Quran yang kemudian nyerah. Ya kemudian, aduh kalah ini, udah nggak bisa ini. Itu. Kenapa? Karena menghafal hanya sekedar menghafal. Nah ini nanti saya akan bagikan kepada ini pengurus-pengurus Muhammadiyah di sini bagaimana metode saya itu saya kasih nama. Ini dilalah itu namanya ya bagus loh. Namanya Abah karena anak-anak saya manggilnya Abah. Abah itu bagaimana? Artikan baru hafalkan. Oh mantap kan namanya? Artikan baru hafalkan. Jangan hafalkan baru artikan, nggak bisa. Saya udah uji coba itu. Saya uji coba anak-anak saya, santri-santri saya yang di Nuvo itu. Biasanya orang kan kalau saya bilang anak saya, ya kan anakmu, dia bilang gitu. Teman-teman saya ajak, ayo anakmu ngapalin Quran sini. Bisa anakmu? Apa anakku bisa? Bisa, saya bilang gitu. Ya, pokoknya asal gizinya bener, insya Allah bisa. Nah kemudian pertanyaannya begitu. Nah tapi kan itu anakmu, ya anakmu ada gennya gitu kan. Gen itu hanya berpengaruh 40%. Yang lain dipengaruhi oleh makanan dan lingkungan pendidikan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini karena udah waktunya habis ya Pak? Habis? Kalau mau dilanjut ya boleh sampai jam 12. Ini berarti cuma baru berapa? 4 ya kan? Tadi Bapak membacanya, mengartikannya, menghafalkannya, merenungkannya, semua sudah saya buktikan bahwa yang saya katakan tadi itu berdasarkan data, bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada datanya. Gitu. Merenungkan, kalau merenungkan kemudian benar tadi Pak. Setelah benar, yang benar itu dilakukan karena banyak orang baca ayat, kemudian memahaminya salah. Saya kasih contoh satu lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sering dengar ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadid. Apa artinya? Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti sebaik-baik bekal apa Pak? Nah itu salah. Sebaik-baik bekal adalah uang. Loh iya, loh kok ayatnya begitu gini loh ceritanya. Nanti saya jelaskan. Nanti ya.
Jadi watazawwadu, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kalimat ambigu. Ceritanya begini. Dulu orang Yaman mau haji. Hajinya kemana? Ke Mekah. Jauh kan antara Yaman dan Mekah? Ya kira-kira berapa itu? Ya itu berapa kilo itu? Silahkan dilihat di Google itu. Nah mereka itu berpikir begini, kami ini kan tamu Allah, masa tamu Allah nggak diurus oleh Allah? Paham? Akhirnya mereka jalan, kalau bahasa Indonesia itu bonek namanya, nggak bawa bontot, nah itu bahasa Purwodadi ya kan? Bonek dari Surabaya menuju ke Jakarta nggak bawa apa-apa, nonton bola. Di Jakarta gimana? Ya keleleran lah gitu. Sama orang Islam kalau mau haji harus bawa bekal. Karena apa? Mereka jalan kemudian keleleran di jalan, akhirnya minta-minta. Akhirnya membuat orang yang di pinggir-pinggir jalan itu kasihan, wah kasihan ini ada orang nggak makan gitu kan. Akhirnya membuat mereka jadi peminta-minta. Orang yang meminta-minta itu adalah orang-orang yang kehilangan takwanya. Oke? Paham ya? Maka kemudian dikritik oleh Allah. Kalau mau haji itu bawa bekal. Jangan nggak bawa bekal. Karena kalau kamu bawa bekal itu kamu nanti nggak meminta-minta. Orang yang tidak meminta-minta, ustadz yang nggak butuh amplop itu gagah nggak? Gagah ya kan? Coba kalau saya habis ini, Pak Ali, mana amplopnya? Kira-kira gimana? Nggak diundang lagi ya kan? Gitu. Paham ini Pak? Nah berarti sikap yang begini ini adalah indikator takwa. Gitu maksud saya. Jadi tadi itu watazawwadu, maka berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu ya bisa kita capai kalau kita tidak meminta-minta. Gitu loh maksudnya. Jadi harus bawa apa? Kalau ibu-ibu haji bawa kambing boleh nggak? Bisa saja, tapi kan susah. Bawa beras boleh. Kasih jerigen kayak ibu saya dulu. Nanti di sana nggak ada nasi, masak sendiri. Bawa beras, taruh jerigen, dibawa ke pesawat. Di sana masak. Nah, kalau ibu-ibu punya duit, punya dolar, punya apa? Real. Nggak usah bawa apa? Nggak usah bawa beras, nggak usah. Tenang aja. Bahkan nggak perlu bawa sandal, nggak nanti beli di sana kan gitu. Beli sandal, bawa sandal repot nggak? Repot. Mending beli di sana kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, dari sini beli sandal dulu, di sini yang murah kan gitu. Tapi kalau punya duit yang nggak perlu begitu. Berarti sebaik-baik bekal apa? Duit loh gitu. Maka kita punya amal usaha. Loh ini bener loh ini. Saya nggak ngarang loh ini Pak. Logikanya udah bener kan? Nah bahwa takwa itu penting iya, tapi takwa itu yang diperintahkan dalam Al-Quran ada di ayat lain. Apa itu? Iya, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Itu ayat tentang perintah takwa di situ. Nah indikatornya tadi harus punya duit. Coba ini kalau mantu-mantu ini di depan mertuanya, mak minta duit aja. Tapi kalau ngasih duit mertuanya gagah ya kan? Loh gitu. Jadi begitu memahami Al-Quran itu harus merenung dulu ya kan? Baru bener. Loh gitu. Nah setelah merenungkan baru bisa mengamalkan dengan benar. Kalau sudah bisa mengamalkan dengan benar baru bisa mengajarkan. Enak kayak saya nih misalnya di sini ngomong tentang menghafalkan Al-Quran penting. Loh saya nggak menghafalkan Al-Quran gimana? Ngomong tahajud itu penting tapi kita nggak tahajud. Nah, nggak bisa. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir.